Halo Singers, kembali lagi bersama saya Indra Aziz di Vokal Plus TV. Kali ini kita akan membicarakan mengenai cara menjadi produser. Seorang artis di masa kini sebaiknya memiliki rilisan atau misalnya single atau album yang dilepas ke pasar. Kenapa? Karena gampang aja. Tanpa ada produk, tentu kita tidak ada yang bisa kita jual. Contoh simpelnya aja, jika kita adalah seorang penyanyi, tapi kita tidak punya single, kita tidak punya video di YouTube, lalu apa yang mau dijual ya? Nah, kalau misalnya kita punya single satu aja, terus kita punya video di YouTube atau video klip aja, itu kita bisa jalan keliling ke Indonesia, kita jualan materi yang kita punya. Jadi rilisan itu adalah hal yang penting bagi setiap penyanyi. Cara paling simpel untuk menjadi produser adalah jika kamu punya account SoundCloud, lalu kamu upload coveran kamu, sebenarnya kamu secara mendasar juga sudah bisa dibilang sebagai seorang produser. Tapi untuk menjadi seorang produser dalam industri, baik untuk rekaman single maupun album, kita memerlukan beberapa step. Berikut ini step-stepnya. Yang pertama, sebelum kita merekam atau kita produksi, tentu kita harus punya materi untuk direkam. Jadi itu adalah proses mengumpulkan materi. Misalnya mau bikin album, mungkin albumnya 7 lagu, ya kita mesti punya paling nggak 14 lagu yang untuk kita pisah-pisahin, kita pilihin yang paling terbaik. Jadi itu, memilih materi. Yang kedua, seorang produser itu bisa memilih musisi atau arranger untuk materi-materi yang sudah dipilih sebelumnya. Jadi kita pilih nih, oke, ini kayaknya untuk lagu ini cocoknya yang menjadi arrangernya adalah si A, lalu nanti yang main bass misalnya, yang ngisi bass si B gitu misalnya. Setelah kita punya materi, kita juga sudah punya musisi dan arranger, kita next stepnya adalah biasanya melakukan workshop atau latihan. Jadi materi-materi itu kita coba sama-sama dengan musisi, lalu kita cek aransemennya kayaknya cocoknya diginin aja deh, atau nanti intronya seperti apa, refnya dibikin ada misalnya ada stringnya, ada biola segala macam, terus endingnya itu namanya proses workshop. Baru setelah materi lengkap, musisinya udah ada, dan kita workshop bentuknya mau seperti apa aransemennya, setelah itu kita masuk ke produksi rekaman ya. Jadi rekaman itu kita bisa rekaman misalkan musiknya semua dari MIDI atau dari komputer, dari programming bisa juga, atau kita mau tracking. Jadi tracking itu maksudnya drum dulu direkam, terus bass dulu, terus gitar dulu, atau kita mau rekaman secara live. Secara live artinya langsung satu band main, itu secara live. Nah, rekaman ini juga bisa dilakukan sekarang, bisa dilakukan di rumah, di kamar bahkan. Jadi kalau misalnya kita rekaman album sendiri, solo kita main gitar sendiri, kita bahkan bisa rekaman di kamar. Atau juga kita bisa rekaman di studio yang besar, bisa juga. Setelah proses rekaman selesai, ada yang namanya post production, yaitu proses dimana hasil rekaman yang sudah direkam itu harus di mixing. Mixing adalah proses misalkan ada 3 track, gitar, bass, dan vokal. Nah, track ini semua, ini kita cari balance-nya yang tepat. Misalkan suara vokalnya besar seberapa ya, terus suara gitarnya ini terlalu besar, kecilin dikit. Atau misalnya nanti di panning atau penempatan vokalnya di tengah, nanti gitarnya di speaker yang sebelah sini, nanti bassnya di sebelah sini. Itu namanya proses mixing. Setelah mixing selesai, kita masuk ke proses mastering. Mastering adalah menjadikan produk yang sudah di mixing, sudah direkam dan sudah di mixing itu menjadi produk final, artinya sudah menjadi siap untuk diedarkan. Itu namanya mastering. Itu ada prosesnya, membersihkan frekuensi yang kelebihan. Misalnya sini ada bassnya terlalu ngebass, dibersihin, ada suara high-nya terlalu high, dibersihin. Itu namanya proses mastering. Setelah semua itu selesai, materi udah ada, musisi udah ada, udah workshop, udah rekaman, udah post production. Next stepnya adalah mendesain cover. Karena walaupun kita memproduksi tidak secara fisik, misalkan kita bikin CD, tentu ada covernya. Tapi kalaupun kita hanya merilis secara digital di iTunes misalnya, atau di Spotify, di Deezer, kita tetap memerlukan cover untuk lagu tersebut ya. Kalau misalnya kita cek di iTunes, setiap lagu kan ada covernya tuh, walaupun dia cuma single. Jadi itu next stepnya. Setelah semua itu udah jadi, next stepnya adalah distribusi. Distribusi adalah proses menyebarkan materi atau produk yang sudah jadi itu supaya bisa diterima oleh konsumen atau oleh pendengar. Distribusi itu bisa ke radio-radio, bisa didistribusikan ke toko-toko tentunya ya kalau itu bentuknya CD, dan tentunya distribusi secara digital ke iTunes misalnya, ke
Deezer, ke YouTube dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah proses promosi. Ini adalah bagian yang paling penting. Kenapa paling penting? Soalnya kalau kita udah capek-capek rekaman, kita udah capek-capek melewati semua proses itu, tapi orang nggak tahu ada lagu itu sudah dirilis, ya nggak ada yang beli dan nggak ada yang dengerin. Apa aja sih hal-hal yang diperlukan pada saat promosi? Yang pertama adalah press release. Press release adalah satu lembar atau mungkin dua yang menjelaskan lagu itu judulnya apa, proses rekamannya gimana, yang main siapa aja, produsernya siapa, penulis lagunya siapa, itu dijelaskan dalam satu kertas yang disebut sebagai press release. Itu nanti dibagikan ke radio-radio, juga ke misalkan ke media-media massa, supaya saat mereka meliput ini benar informasinya. Next, bisa menggunakan media sosial seperti Twitter, YouTube, dan Instagram. Kita bisa memberitahukan semua follower kita bahwa kita sudah mengeluarkan produk yang baru. Yang penting banget sekarang adalah video klip. Karena lewat video klip, kita bisa, single kita atau album kita bisa mendapatkan exposure yang lebih besar. Yang berikutnya, kita bisa melakukan press conference. Kita mengundang para media massa untuk datang, lalu kita perform beberapa lagu, kita kasih press release kita dan sampel CD kita, supaya mereka bisa melakukan liputan. Dan hopefully orang-orang yang membaca atau melihat media massa itu bisa mendapatkan informasi mengenai album kita. Dan juga adalah tentunya spot di radio. Kita bisa mengirimkan single kita dan press release ke radio, supaya music director di radio itu bisa memutarkan lagu kita. Biasanya tuh radio itu adalah salah satu yang paling efektif. Next, mau indie label atau major label, itu juga bisa kita pikirkan sebagai produser. Gimana ya, kita mau melalui jalur yang mana? Menurut saya dua-duanya tuh tidak ada jalur yang benar maupun salah. Itu benar-benar pilihan tergantung strategi kita sebagai musisi, musik kita seperti apa, dan target pasar kita seperti apa. Oke, demikianlah beberapa hal yang patut kita pikirkan saat kita menjadi produser atau menjadi step-stepnya menjadi produser. Semoga dengan informasi yang mendasar itu, kamu udah ada gambaran kurang lebih produser itu tugasnya apa. Ini kita ngomongin music producer ya. Kalau executive producer itu beda lagi. Tapi ini producing the music, producing the single or the album. Semoga bermanfaat buat kamu. Jangan lupa subscribe, like video ini, dan juga komen kalau kamu ada pertanyaan. Thanks for watching, guys.